Hai, welcome to Tasur. Topik pembelajaran kali ini adalah bagaimana bicara tentang waktu dalam bahasa Inggris. How to talk about time in English. How to use at, on, in. Bagaimana menggunakan at, on, in. Gunakan in untuk bulan dan tahun. Bisa juga gunakan in untuk bagian dari hari. In December, in January, in 2016, or in 1999. In the morning, in the afternoon, or in the evening. Gunakan on dengan hari dan tanggal. Gunakan at dengan waktu sebagai preposisi untuk waktu jam. On Saturday, on Friday, on the 3rd, or on the 20th of November. At 6 o'clock, at 5:30, or at 12:45. Meskipun Anda mengatakan in the morning, in the afternoon, in the evening, tapi Anda mengatakan at night. Ini adalah pengecualian. Selanjutnya, dalam British English, Anda mengatakan at the weekend. Sedangkan dalam American English, Anda mengatakan on the weekend. Changes and deadlines. Perubahan dan tenggat waktu. Perhatikan kalimat 1 dan kalimat 2. Apa arti in di sini? Artinya sesudah periode itu. Anda bisa menggunakan preposisi in plus periode waktu untuk mengatakan ketika sesuatu akan terjadi. Ini paling sering digunakan untuk bicara tentang masa depan. Meskipun Anda mungkin menggunakannya di masa lampau, jika Anda bicara tentang apa yang orang lain katakan. Kemudian, perhatikan kalimat 3. Ini berarti bahwa kita akan tiba 3 hari dari sekarang. Jika hari ini Sabtu, maksud kalimat 3 adalah kita akan tiba hari Selasa. Selanjutnya, ada juga frasa seperti in the short term atau in the long run. In the short term berarti bicara tentang masa depan yang dekat atau dalam jangka pendek. Sedangkan in the long run bicara tentang masa depan yang jauh atau dalam jangka panjang.
Perhatikan kalimat 4. Ini berarti bahwa dalam waktu dekat di masa depan, membayar hutang seharusnya menjadi prioritas dia. They told me it would be fixed in an hour, and we'll talk in an hour. Will arrive in 3 days. In the short term, he needs to focus on getting out of debt. Perhatikan kalimat 1 dan kalimat 2. Kedua kalimat itu memiliki arti yang sangat berbeda. Apa perbedaannya? Di kalimat 1, by Friday berarti kapanpun sebelum Jumat. Jadi gini, maksud kalimat 1, dia tidak di sini sekarang dan dia akan tiba di sini beberapa waktu antara sekarang dan Jumat. Di sini Anda tidak tahu persis kapan dia akan tiba di sini. Tapi Anda yakin tidak akan lebih lambat dari Jumat untuk dia tiba di sini. Dengan kata lain, preposisi by berarti sebelum akhir periode waktu yang dikatakan. Sedangkan di kalimat 2, until Friday berarti secara kontinu dari sekarang hingga Jumat. Jadi gini, maksud kalimat 2, dia di sini sekarang, tapi dia akan pergi dari sini pada hari Jumat. Dengan kata lain, preposisi until berarti sesuatu sedang terjadi sekarang dan akan selesai pada akhir periode waktu yang dikatakan. Adapun till memiliki arti yang sama dengan until. Tapi till lebih bersifat percakapan, tidak umum digunakan dalam tulisan. She'll be here by Friday. She'll be here until Friday. At the same time, pada waktu bersamaan. During dan while sama-sama digunakan untuk bicara ketika sesuatu terjadi. Secara spesifik, Anda menggunakan kedua kata itu untuk bicara tentang dua hal yang terjadi pada waktu yang bersamaan, atau untuk bicara tentang sesuatu yang terjadi di tengah kejadian lainnya. Lantas, apa perbedaannya? Perhatikan kalimat 1, 2, 3. Sesudah preposisi during, gunakanlah nomina, bukan klausa. Tapi perhatikanlah kalimat A, B, C. Sesudah konjungsi while, gunakanlah klausa yang berarti ada subjek dan verba.
My phone rang during the film. During my presentation, there was a power cut. I just met my husband during my trip to Corsica. I wasn't paying attention while he was explaining what to do. While I'm out, can you tidy up the living room? I like listening to music while I'm working. Bisa juga pakai preposisi at untuk bicara tentang hal-hal yang terjadi pada waktu bersamaan. Misalnya, at the exact moment merujuk pada dua hal yang terjadi secara simultan. At the exact moment the train left, I saw her running into the station. You can't study and watch TV at the same time. Perhatikan kalimat 1. As berarti pada momen ketika. Jadi, kalimat 1 berarti bahwa pada momen ketika saya sedang berjalan, saya mendengar guntur di kejauhan. Di sini, as bertindak sebagai konjungsi. Perhatikan pula kalimat 2. Just as memiliki arti yang sama, tapi lebih tegas atau lebih dramatis. Gunakan just as untuk merujuk pada dua hal terjadi persis pada waktu bersamaan. Perhatikan juga kalimat 3. As soon as juga memiliki arti yang sama, tapi biasanya bicara tentang masa depan. Jadi, ini dipakai untuk bicara tentang dua hal yang akan terjadi di waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, ini dipakai dengan kejadian-kejadian konsekutif, yang berarti ketika satu hal selesai, maka hal lainnya bisa terjadi. As I was walking down the street, I heard thunder in the distance. I got to the airport just as they closed the gate for my flight. We'll leave as soon as you're ready. Duration, how long? Durasi, berapa lama? Sering untuk mendeskripsikan periode waktu, Anda menggunakan preposisi for dalam banyak cara yang berbeda. Di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Selanjutnya, ada juga frasa seperti for ages atau for a while. For ages berarti untuk waktu yang lama. Sedangkan for a while
berarti untuk beberapa waktu yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Memang tidak terlalu spesifik, tapi berguna dan umum digunakan ketika bicara tentang waktu dalam spoken English atau secara lisan. I've worked here for 10 years. I'll be staying here for 6 weeks. She lived in Paris for several months. I've been waiting for you for ages. Verba take bisa dipakai untuk mengatakan berapa lama sesuatu akan berlangsung. Anda bisa pakai verba take dalam banyak situasi yang berbeda. It won't take long. It'll take less than 5 minutes, I promise. How long does it take you to get to work? Getting to the airport takes about 45 minutes if the traffic's not too bad. Jika ingin bicara tentang sesuatu yang terjadi dalam periode waktu yang lebih lama, Anda bisa menggunakan preposisi over. Jadi, over memiliki arti yang mirip dengan during. Tapi, over lebih bersifat percakapan, dan Anda menggunakannya hanya dengan periode waktu yang lebih lama. Selanjutnya, ada juga frasa seperti overtime, yang bisa berarti secara bertahap atau perlahan-lahan. Every time I met you over the summer, you were at least half an hour late. Over the last few weeks, I've been really trying to be on time. Over time, cars are getting more efficient and therefore cheaper to run. Sekarang, kerjakan tugas berdasarkan soal-soal latihan ini ya. Aturan tugas selengkapnya ada di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komentar di video ini. Teruslah subscribe Tasur. Selain itu, like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Tasur, semua jadi mudah. Alright.